Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, oke, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya juga ingin sapa dulu dong sahabat RGR Tulungagung FM 90,1, sahabat Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, juga sahabat Ersal Nganjuk FM 105,3. Pagi ini di program Business Talk via Zoom saya juga sudah tersambung ya bersama dengan narasumber kita. Beliau coach dari Bara Coaching Indonesia bersama dengan Coach Syamri Rusli. Selamat pagi, Coach. Sebentar ya, Coach. Seperti ada desiran ombak begitu ya pagi-pagi. Waduh, ngebayangin lagi di pinggir pantai gitu kan. Pas banget sama lagunya Iwake tadi ya. Oke, saya coba lagi untuk sapa Coach Syamri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sudah lama tidak ketemu. Wow. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Masih tetap semangat, tetap sehat juga. Harus dong sehat itu ya. Coach Syamri gimana? Sehat-sehat aja kan ya? Iya. Oke. Amin, sehat-sehat. Thank you. Oke. Sudah ribuan purnama nggak ketemu dengan Coach Syamri, ini makin keren aja gitu ya. Ribuan purnama. Ini masih dengan ciri khasnya begitu ya, rambutnya berada di tengah begini ya, Coach ya. Wah. jadi walaupun pakai masker masih tetap dong ngenalin Coach Syamri gitu ya. Misalkan kita ketemu di mall atau di jalan gitu ya. Gitu ya. Iya. Ada ciri khasnya ya. Iya, itu dia. Nah, ciri khas ya Coach ya yang memang ini jadi ikonnya dari Coach Syamri gitu. Oke deh. Baik sahabat Suara Sidoarjo, sahabat-sahabat saya juga yang ada di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek dan juga Ersal Nganjuk, pagi ini di program Business Talk kita nanti akan bahas apa yang harus dilakukan. Ya, karena kita kan mungkin sudah habis-habisan gitu ya, semua ide, cara, jurus semuanya sudah dilakukan gitu ya. Tapi ternyata omsetnya belum naik juga, belum balik juga omsetnya gitu ya. Wah, ini dia yang akan kita bahas bersama dengan Coach Syamri pagi hari ini. Coach, ini karena sudah lama banget gak ketemu gitu ya, dengan berbagai kisah di balik adanya pandemi COVID yang luar biasa ini, sampai akhirnya kita sekarang harus ngobrolnya. Biasanya Coach Syamri kan datang nih ke studio, sekarang via Zoom aja. Nah, tentunya ini juga berdampak pada bagaimana cara kita untuk bisa membangkitkan bisnis. Mungkin kita sudah mencoba, yaitu tadi ide, cara, semua jurus sudah dilakukan, tapi ternyata ini juga belum berdampak kepada omset kita gitu, Coach ya. Nah, apa sih sebetulnya yang salah misalkan dari semua usaha yang sudah kita rasa ini sudah kita lakukan gitu, Coach? Ya, terima kasih, Mbak. Ini selamat pagi untuk sahabat Jawa Timur sekarang ya. Iya, Jawa Timur ya. Iya, udah naik kelas sekarang ya. Habis ini sahabat Indonesia Timur, sahabat Indonesia nanti, sahabat dunia. Amin. Ya, terima kasih. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi gini ya, memang kita dalam kondisi ekonomi sekarang, bisnis ini kan memang kita harus berpikir jalan untuk menemukan omset dan pendapatan dari bisnis kita. Nah, setiap hari kita kan bergumul dengan itu. Nah, saya perlu sampaikan di depan, saya luruskan sedikit lah ya, bahwa kondisi sekarang ini tidak sebaiknya kita mencari jalan keluar, Mbak. Ya, tadi kan mungkin Mbak tanya jalan keluar, jalan untuk mendapatkan omset, dan itu bukan salah sih, tapi tidak tepat di kondisi sekarang. Kenapa? Karena jadi jawabannya adalah apa? Bukan jalan keluar, tapi jalan baru. Ini kampanye saya udah 1-2 bulan terakhir ini, setiap kali saya ngomong mesti bilang jalan baru, bukan jalan keluar. Sampai saya taruh di Instagram saya taruh di TikTok saya sekarang main TikTok. Jadi kita posisi jalan keluar ini sudah lagi nggak mempan, kita mesti cari jalan baru. Nah, saya ceritakan sedikit kenapa kok bisa ada konsep jalan baru ini. Jadi di dalam bisnis itu ada 4 area yang sama-sama powerful, tapi tidak semuanya dioptimalkan oleh pebisnis. Apa itu 4 area? Yaitu area pertama, kita mengusahakan omset dari yang namanya konsumen existing, kita jualin barang
yang standar atau barang yang selama ini kita jual. Ya, jadi kalau customernya lama, sudah kenal kita, tahunya mereka kita ini jualannya A, ya berarti kita tawarin barang A terus ke konsumen yang sudah kenal kita. Ya, jadi konsumen lama, barang lama. Itu satu ya, Mbak ya. Terus yang kedua, konsumen lama kita tawari barang baru, barang yang belum pernah kita produksi atau jual sebelumnya. Itu kuadran kedua. Ya, kuadran pertama yang lama ketemu lama. Yang kuadran kedua yang konsumen baru ketemu sama barang konsumen yang lama ketemu barang baru. Kuadran ketiga kebalik. Konsumen baru kita tawarin barang yang lama tadi, barang yang kita kuasai. Jadi yang kuadran ketiga ini kita cari konsumen yang belum pernah kenal kita. Kita tawarin barang yang populer. Ya, misalkan Mbak Tika jualan barang A. Mbak Tika ini terkenalnya karena barang A. Jadi karena itu carilah konsumen baru yang belum tahu kalau Mbak Tika ini jualan barang A. Kira-kira begitu ya. Nah, yang keempat, ini yang paling keren, yaitu cari konsumen baru, ditawari barang baru. Ya, jadi ada 4 area di mana kita menghasilkan omset. Tapi kalau kita lihat, yang kita selamanya ini cari jalan keluar, itu biasanya di kuadran pertama saja. Yaitu ketika kita cari konsumen yang memang sudah kenal kita tawari berkali-kali ya barang yang kita anggap bagus untuk mereka. Nah, dalam kondisi standar ini oke, ya. Dalam kondisi standar ini oke, ada supply, ada demand kan, terus juga konsumen ini sudah sering makan ke kita kalau kita jualan soto misalkan, kan sudah sering belanja ke kita kalau kita jualan baju, udah kenal kok ke kita. Tapi kenyataannya mereka tidak beli lagi sama kita, mereka tidak lagi setia sama kita kan. Di sini masalahnya Mbak, ya. Loh, dulu itu konsumen saya banyak loh coach, sekarang kok nggak ada yang beli sama saya, kenapa? Gitu ya. Ya karena kita hanya mengaktifkan 1 dari 4 tadi. Kita hanya mengaktifkan yaitu konsumen lama yang sudah kenal kita tawarin barang yang memang kita kuasai. Nah, jalan keluar ini tidak lagi jalan, tidak bisa keluar, tidak bisa mendapatkan solusinya karena itu kita harus menggunakan 3 yang berikutnya, yaitu konsumen yang lama kita tawari barang baru, konsumen baru kita tawari barang lama, atau konsumen baru kita tawari barang baru. Ada 3 yang berikutnya. Itu letak jalan barunya, Mbak Tika. Ya, jadi jangan terlalu fokus ke 1 doang ya, masih ada 3 lagi kok, masih ada 3 lagi, tenang. Oke, tapi bagaimana kita bisa menentukan dari tiga hal, mungkin yang poin pertama tadi kan sudah stuck nih ya, terus menentukan yang langkah yang kedua, 3 ataupun yang kedua, 3, 4 ini mana dulu nih yang kira-kira pas dengan kondisi saat ini untuk bisa dicoba duluan gitu, Coach? Ya. Jadi saya punya ini ambil contoh ya, contoh yang di kenyataan tapi di internet, dan kemudian saya contoh yang saya bantu satu klien perusahaan. Jadi yang di internet, yang di Google, Anda bisa cari ya, Singapore Airlines pop-up restoran. Coba nanti Google ya, Singapore Airlines atau SQ pop-up, POP-UP, pop-up itu ya dibentuk ya, diadakan ya, dimunculkan gitu ya, restoran ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya restoran dadakan ala SQ. Ya, restoran dadakan ala SQ. Maksudnya apa nih, Coach? Coba teman-teman lihat, sahabat Jawa Timur, lihat. Di sana itu Singapore Airlines ini kan maskapai plat merahnya Singapura ya, itu kan kena problem yang sama dengan kita, di mana mereka harus melay-off-kan ribuan anak buahnya, termasuk para pramuniaga gitu ya, stewardess, pramugari, stewardess, dan pramugaranya. Mereka harus merumahkan segitu banyak. Nah, apa yang mereka lakukan? Pesawat-pesawat yang nggak terbang itu kemudian disulap menjadi restoran. Coba bayangin ya, pesawat-pesawat yang tidak dioperasionalkan, yang mangkrak ya, yang diparkirkan karena nggak ada konsumennya, itu kemudian dihidupkan lagi, dinyalakan AC-nya, dikasih lagu lagi, seperti seakan-akan mau terbang, tetapi dia tidak melayani penerbangan, dia melayani konsumen yang rindu suasana pesawat, terutama yang first class ya, jadi yang dia hanya buka first class sama business class,
Jadi para pramugari itu kemudian melayani konsumen-konsumen yang membeli waktu 1 jam, 2 jam untuk makan dining di dalam pesawat, tapi suasananya seperti di dalam penerbangan. Itu dijual dan dalam 30 menit itu full book, Mbak Tika, langsung laris. Nah, apa sih artinya ini? Artinya apa? Konsumen-konsumen yang lama dia itu mengapresiasi dan menikmati penawaran yang menarik ini. Jadi barang baru ditawarkan ke konsumen yang lama. Siapa yang makan? Ya konsumen-konsumennya SQ yang sudah tahu nyamannya duduk di business class, kerennya duduk di first class, makan makanannya itu chef yang bintang 5 tapi di first class. Ya mereka cuma bayar mungkin nggak semahal harus bayar di hotel atau di restoran bintang 5. Nah, ini sahabat Jawa Timur, ini adalah contoh bahwa kita ini tidak perlu terlalu kaku gitu ya. Jadi kalau Singapura pop-up restoran aja bisa menghasilkan income revenue dari menjual pesawat, tapi bukan untuk terbang. Coba ya, pesawat itu dijual, tapi nggak untuk terbang, kan aneh loh. Belum pernah kan ada kondisi gitu seperti ini. Belum, tapi buat makan beneran. Dan itu keren banget ya, dilihat aja fotonya. Singapura pop-up restoran. Nah, ketika cek keywordnya itu muncul. Itu benar-benar keren banget. Dan saya apresiasi dengan teman-teman pengusaha yang bisa memunculkan konsep seperti ini. Dan di mana konsepnya itu? Ya kembali lagi 4 tadi itu. Ya kalau yang pertama tadi konsumen lama ketemu dengan produk lama itu sudah oke lah, kalau itu bisa jalan ya syukur, kita syukuri itu rezeki ya. Tapi kita juga mesti buka yang lain ya. Konsumen lama kita tawari dengan model baru kita. Itu jadi langkah pertama, Mbak Tika. Jadi lebih gampang kita menarik konsumen yang sudah percaya sama kita untuk membeli produk kita. Oke. Ya, yang baru ya, bukan yang lama ya, yang baru. Ya. Oke, tapi barang baru yang ditawarkan kepada konsumen lama ini setidaknya tidak lepas sepenuhnya dari barang lama ya, Coach ya, berarti ya. Kalau dari contoh tadi. Betul banget. Nah, apa resikonya jika ternyata kita keliru nih untuk memberikan produk atau barang baru kepada konsumen lama yang sehingga itu orang menganggap loh sudah ganti produk, sudah ganti segmen untuk bisnis nih. Itu gimana kalau misalkan terjadi seperti itu gitu, Coach? Yang saya ingin tekankan gini ya. Jadi saya bilang jangan terlalu banyak ambil risiko dulu. Kita kuasai apa yang jadi bagian dari apa ya? Bisnis yang sudah ada gitu kali ya. Betul. Misalkan gini lah, saya pernah bercanda sama teman-teman properti ya. Coba kita lihat, kita breakdown properti. Properti itu cari uangnya dapat dari mana sih? Properti itu cari uang dapat dari mana? Misalkan 1, beli properti dijual lagi. Ya. 2, beli properti disewakan. Yaitu mau apartemen, mau kos-kosan ya. 3, kita beli tanah, dianggurin, kalau mahal dijual. Nah, ini kan jalan-jalan lama semua. Jalan-jalan lama semua yang tidak bermasalah ketika sebelum pandemi. Tapi sekarang itu kan menjadi pandemi sekarang. Nah, kita breakdown. Berarti cara cari uang di properti jangan cuma 3 itu. Nah, misalkan contoh 1 ya adalah membuka kelas ngajarin bagaimana cara membuat properti untuk kos-kosan dengan modal 10 juta. Ini kan cara dapat uang dengan properti, tapi dengan tidak menjual properti, tapi menjual ilmu propertinya, gitu ya. Atau ini saya bilang, gimana caranya kita menjual jasa untuk menentukan feng shui, itu kan juga properti, ya. Kemudian yang berikutnya saya bilang, belajar sama orang gimana mengusir arwah gentayangan di properti mangkrak, itu juga dapat uang juga. Saya bilang, nah, saya bercanda, tapi teman-teman kemudian paham, oh maksudnya gitu-gitu. Jadi gini Mbak Tika, jadi bisnis itu jangan terlalu kaku diambil cari uangnya, diperah itu cuma dari 1, 2, 3 sisi yang kita tahu. Banyak banget sisi lain, dan biasanya kita nggak terlatih untuk melakukan itu. Kita terlalu fokus untuk ke ya sudah itu ya. Kalau pesawat jualannya dapat dari mana? Kalau maskapai penerbangan ya dengan cara menjual tiket. Untuk apa? Untuk orang transportasi dari A ke B. Sudah itu. Jadi orang itu kaku setengah mati gitu ya. Nah buktinya Singapura pop-up restoran
Dia jual tiket untuk apa? Masuk dan makan, tidak terbang, pulang di tempat yang sama, tidak pindah kota. Oke. Nah kan itu buat bisnis airline luar biasa aneh gitu kan. Tapi dia tidak keluar dari jalurnya. Kenapa? Bukankah selama ini sudah ahli dalam menyediakan masakan? Bukankah selama ini sudah terbiasa melayani tamu di kabin? Bukankah sudah terbiasa menggunakan seragam pramugara dengan tata cara untuk melayani tamu-tamu VIP, business class dan first class? Bukankah mereka sudah punya chef yang sudah dikenal dan memang mau memasak untuk mereka? Dan bukankah yang lain yang sebetulnya ini membuat mereka sebetulnya juga nggak beda-beda amat sih sama bisnis yang sebelumnya, tapi sudutnya itu beda, angle-nya itu berbeda. Nah, resiko tadi yang Mbak Tika bilang itu benar-benar saya apresiasi pertanyaannya. Resiko ini muncul kalau kita kemudian mencoba untuk menjual barang yang sama sekali baru, di mana kita nggak ngerti belas ke konsumen yang lama. Ya misalkan, nah ini risikonya tinggi ya. Misalkan saya seorang coach, saya menjual training, seminar, workshop, coaching dan segala macam. Kemudian saya berubah menjadi petani ikan untuk jauh itu ya. Ini jauh banget. Ini masuk kategori yang keempat, barang baru, konsumen baru, tapi yang ekstrim sekali. Nah ini yang saya bilang, ya tunggu dulu, habiskan dulu kemungkinan yang ada di dalam jalur kita atau disiplin ilmu kita itu apa, kita habisin dulu. Kemungkinannya apa sih, kita turunannya, diferensiasinya kita turunannya apa saja, kemudian baru kita pindah ke kuartal lain. Oke. Gitu Mbak. Nah, iya, Coach. Ini satu hal lagi nih, Coach ya. Ini kalau kita terkait dengan konsumen lama, barang baru gitu ya kan. Kalau apa berarti barang baru yang kita tawarkan ini itu grade-nya dari sisi keuntungan itu atau ya laba yang mungkin kita akan dapatkan itu di bawah dari main product kita gitu ya, atau bisnis utama tadi gitu ya, Coach. Selalu seperti itu? Oh gitu ya. Oke. Bahkan bisa lebih tinggi karena bahkan belum ada referensi ya. Coba sekarang saya tanya Mbak Tika, berapa sih harga makan di pesawat bintang VIP atau business class atau first class, di mana pesawatnya itu tidak cas untuk tiket tapi untuk makan? Kan nggak ada referensi ya. Iya belum ada sebelumnya. Bisa jadi harganya sama dengan harga satu tiket memang ya, Coach ya. Iya, nggak mungkin ya. Tiketnya dia nggak mungkin dong. Kalau tiketnya dia, kecuali kalau tiketnya cuma domestik ya. Tapi kalau tiket Singapore Airlines, kalau di business class, ya lebih dari itu ya. Iya, kan belasan juta, puluhan juta zaman dulu ya. Nah kan nggak mungkin kita makan satu kali segitu. Jadi, tapi bukan omsetnya kan, profitnya beda dong. Omsetnya besar, profitnya kecil. Omsetnya kecil, bisa aja profitnya besar secara persentase. Misalkan omsetnya 10 juta. Profitnya cuma 500.000, ya, berarti dia kan cuma 0,5%, betul nggak? Yeah. Ya, 10%-nya kan 1 juta, ya, kalau 500.000 berarti kan 0,5%. 0,5%. 5%, sorry, 5%-nya, kan gitu ya, 5%, ya. Nah, omset 10 juta, profit 500.000, berarti kan 5%, oke. Nah, tapi bisa aja dia jual fine dining cuma 1 juta, tapi profitnya 300.000, 30% dong. Oke. Nah, berarti omset boleh lebih sedikit, tapi profit bisa lebih besar. Lebih besar, oke. Baik. Nah, ini dia. Nah, kalau tadi ada juga yang disebutkan bahwa ada konsep konsumen baru tapi barang lama, atau konsumen baru barang baru gitu, Coach ya. Nah, tapi dengan kondisi begini, Coach, konsumen yang seperti apa sih yang harus kita cari, Coach Syamri? Nah, ini dia. Nanti akan dijelaskan oleh Coach Syamri ya. Coach, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasannya. Saya undang dong untuk semua sahabat Suara Sidoarjo, sahabat-sahabat saya yang ada di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, ataupun yang ada di Nganjuk, semuanya yang sedang menyimak juga Business Talk pagi ini bersama Coach Syamri Rusli dari Bara Coaching
Indonesia, Anda bisa bergabung di 0318961514 atau bisa disampaikan lewat WA 0821326409. Nah, yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom chat Facebook, Twitter, Instagram. Saya dibantu Karina Putri pagi ini bertugas untuk bisa cek-cek inbox atau DM ya di media sosial Suara Sidoarjo untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Nanti kita akan lanjut lagi, saya jeda dulu sebentar. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
Siska, Apa? Kenapa? ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget ya sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, saat pandemi, meeting internal kantor event dilakukan secara virtual. Nah, Domino's Pizza punya solusinya. Sahabat bisa menikmati menu Domino's Pizza secara bersamaan karena paket Domino's Pizza bisa dikirim ke rumah. Budget per pack-nya juga bisa disesuaikan dari budget yang sudah sahabat tentukan. Nah, untuk info lengkap bisa datang ke store Domino's Pizza terdekat atau email dominos.marketingevent@map.co.id atau di routeourpizza@dominos.co.id. Sahabat, Anda bisa order juga lewat online ya melalui dominos.co.id atau telepon di 15536. Informasi ini dipersembahkan oleh Domino's Pizza. We bring Domino's Pizza to you. Domino's Pizza the best. Aku sih yes. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilbuk Sidoarjo 2020. Ya sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 600 juga 1500 ml dan galon. Nah, info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 34040289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawu RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, sahabat RGR Tulungagung, sahabat Praja Angkasa Trenggalek, juga sahabat RSL Nganjuk. Pagi ini saya Tika Hamsar masih bersama Anda dan kita masih di program Business Talk, masih berbincang juga dengan Coach Syamri Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini dia yang kan kita bahas, yang sedang kita bahas juga karena tadi sudah diawali juga oleh Coach Syamri di sesi pertama perbincangan kita. Nah, pertanyaannya selanjutnya ini Coach ya, dengan kondisi yang saat ini nih, kita tahu sekarang masih seperti ini nih kondisinya. Tapi konsumen seperti apa sih sebetulnya kalau kita harus mencari lagi nih dalam konteks ini hal yang
ketiga dan keempat ini kan berkaitan dengan konsumen baru tuh Coach, yang sesuai yang dijelaskan tadi di awal. Ya, oke. So, by the way, sebelum saya kelupaan, nanti tanggal 27-28 kita ada event yang membahas ini dengan dalam, Mbak Tika. Jadi sahabat Jawa Timur, ya bisa berpartisipasi. Jika ingin ya, jadi memang up close and personal, saya menyediakan 2 jam kali 2, jadi 1 hari 2 jam, besoknya lagi. Ya, kenapa kok dibuat jeda, nggak langsung 4 jam ya, karena konsentrasi teman-teman kalau 4 jam berat, lelah sekali. Dan kedua, karena nanti di sesi ini, 2 jam pertama dan 2 jam kedua beda hari ya, 27 itu Selasa, kalau nggak salah Selasa Rabu ya. Selasa Rabu minggu depan saya akan coaching. Jadi coaching ini kan tentu bukan seminar, bukan workshop, tapi membantu teman-teman memformulasikan apa pertanyaan Mbak Tika tadi yang persis seperti yang Mbak Tika tanyakan. Gimana coach kita bisa menemukan konsumen-konsumen dan menawarkan sesuatu yang memang baru untuk mereka. Ya, jadi nanti saya akan bantu untuk menemukannya itu dan step by step-nya. Ya, kalau pengen tahu gimana coach, kalau pengen join bisa telepon ke 031 739 0666 ya, 031 739 0666 ya, silahkan dimanfaatkan. Oke, kembali ke pertanyaan Mbak Tika. Saya sharingkan satu dulu ya, satu klien saya yang saya bantu. Ini seorang pengusaha wanita menjual roti, ada toko roti bakery gitu. Nah, sama dengan teman-teman yang lain, sepi banget kan, apalagi yang di mall. Wah, udah sepi banget ya, udah nggak ada. Jangankan jualan, yang orangnya aja yang lewat nggak ada gitu loh, Mbak. Jangankan jualan, ya lewatnya nggak ada, sepi banget. Ya, sampai titik di mana akhirnya ibu ini merasa nggak mungkin lagi mempertahankan bisnisnya. Ya, omong punya omong, diskusi punya diskusi, akhirnya beliau memutuskan untuk menjual sesuatu yang baru ke konsumen yang baru. Jadi ini bukan lagi cuman seperti tadi Singapore pop-up restoran, Singapore Airlines, bukan, tapi ini baru ke konsumen yang baru. Ya, ini teman-teman ya, jadi prosesnya panjang, tapi saya sikatin dulu supaya ngerti poinnya. Jadi ibu ini kemudian dia menjual jasa atau menjual bisnis roti ke ibu-ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan pendapatan tambahan. Misalkan Mbak Tika tawarin, Mbak Tika, ini aku punya roti, jualin ke sebelah-sebelah tetangga aja, nggak usah sampai keliling-keliling keluar kompleks ya. Kalau mau, kalau ada, kemudian kalau beli kita kasih komisi. Jadi kita ngedrop itu. Jadi Mbak Tika kemudian didropin roti, kemudian ditawarin, dikasih brosur, dikasihin bahan-bahan untuk menjual. Kalau nggak laku nggak apa-apa, tarik balik. Jadi nggak ada harus stok, harus segala macam. Tugasnya apa? Nawarin aja. Siapa yang mau? Kita edukasi. Gimana cara nawarinnya ke tetangga? Gimana caranya untuk membuat mereka mau dan seterusnya ya. Beberapa cara edukasi selling yang standar yang memang perlu diajarkan. Nah, mudah nggak coach? Susah banget. Tapi sekarang memanen. Jadi mulai mendapatkan memanen hasilnya. Sudah 3 bulan. Dia bergerilya dari satu komplek perumahan ke komplek perumahan yang lain, akhirnya mendapatkan breakthrough. Nah, sampai titik di mana omset dari menjual ke ibu-ibu, the power of emak-emak ini, itu bahkan sama dengan omset ketika sebelum pandemi, Mbak Tika. Wow. Sama dengan omset dari tokonya dia yang paling ramai, dia punya banyak cabang tuh. Toko yang paling ramai itu kemudian hampir disamai, di sederajat, sama omsetnya. Nah, ini kan luar biasa banget. Di mana tempat lain itu hampir tutup, dia malah sekarang mendapatkan omset sama dengan bisnis yang lama sebelum pandemi. Ini loh guys, teman-teman, sahabat Jawa Timur, kita perlu punya keberanian untuk menyusun ulang, ya, apa yang kita bisa, apa yang kita kuat, apa yang kita mampu, jalur kita seperti apa, jalur itu maksudnya cara kerja kita seperti apa, tapi dengan selera baru, dengan cita rasa baru. Nah, kalau tanyain, Coach, berarti tadi yang menjual roti itu risiko besar dong. Sebetulnya enggak juga, karena yang dia ahli kan rotinya. Kemudian dia tahu gimana cara jualnya. Jadi selama ini cara jualnya itu adalah internal, sekarang cara jualnya diajarkan ke konsumen baru. Dia dropin roti-roti itu, diajarkan ibu-ibu. Banyak nggak yang nolak? Banyak banget, satu kompleks itu paling cuma 2 atau 1 yang mau, sisanya nolak. Berarti kita mesti banyak coba dong. Ya namanya kan jalan baru, bukan kalau jalan keluar itu kan jalan solusi. Kalau jalan baru itu kan belum ada jalannya, kita babat alas. Ya, kita babat alas, kita dulu hutan, kita potongin pohonnya, akhirnya jalan kan gitu. Ya, jadi kita mesti babat alas. Nah,
kembali ke pertanyaan Mbak Tika, berarti gimana caranya kita menemukan konsumen baru? Sebetulnya konsumen baru itu sebetulnya ada di area, jadi dua syarat ya. Jadi dua syarat. Syarat pertama adalah Anda perlu tahu kenapa produk Anda ini bagus ya, bagusnya di mana. Dan bagusnya nggak boleh cuma sekedar kualitasnya saja, tapi juga harus bagus dalam arti memberi manfaat kepada orang lain. Kayak tadi roti itu kan bukan bagus enaknya roti itu saja, bukan kualitas bakery-nya, tapi bahwa roti ini layak jual. Berarti bukan makanannya saja, tapi layak jual. Berarti kan kualitasnya itu syarat pertama ya. Jadi bisa ada manfaat untuk orang lain yang mendapatkan manfaat dari ini. Yang pertama, syarat pertama harus ada seperti itu. Yang kedua adalah kita harus membuat yang namanya matriks baru. Jadi kalau kita selama ini hanya jualan ke satu lawan satu, kita mesti membuat matriks, kita jualan ke satu lawan banyak lawan satu. Loh, maksudnya gimana tuh? Banyak lawan satu, itu artinya apa? Kita membentuk pasukan, di mana kita tidak rekrut, tidak kasih gaji tetap, tapi kita mendapatkan pasukan networking, pasukan multi level. Pasukan itu kan banyak lawan satu ya. Artinya multi level ini kemudian akan menyerang ke market kita tanpa kita. Jadi kalau matriksnya dulu adalah saya menjual, Mbak Tika konsumen, sekarang saya menjual ke Mbak Tika. Mbak Tika ini bukan konsumen saya, Mbak Tika ini adalah network saya yang akan menjual ke orang lain. Ya, jadi satu adalah temukan manfaat baru di bisnis kita yang tidak letterlek, kalau roti itu ya berarti enaknya, tapi manfaat bahwa orang bisa jual roti ini dapat uang. Berarti kita jualnya ke bisnis to bisnis. Yang kedua adalah matriks baru. Jadi cara kita mendapatkan uang itu bukan lagi satu lawan satu, tapi satu lawan banyak atau banyak lawan satu. Gitu ya, satu lawan banyak itu berarti kita jual di sosial media. Kita jual di sosial media, gitu ya. Jadi kita satu sosial media itu langsung banyak banget yang tahu, atau banyak lawan satu, ya. Ini bahasa saya ya, multi level itu banyak lawan satu, karena orangnya satu yang kerumunin banyak itu multi levelnya. Kalau multi level itu kan saya ditawarin, loh sudah Pak, saya ditawarin ini, ditawarin lagi, tetangga saya juga multi level produk yang sama, ya kan, berarti banyak lawan satu. Oke. Nah, gitu caranya. Ya, oke, baik. Ya, Coach, ini sebelum dilanjutkan, saya bagi waktu ke redaksi dulu, ke Karin. Siap. Iya, jadi sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Safrida di Kerembung. Coach, saya mau bertanya, jika semua cara sudah dilakukan, inovasi-inovasi pun sudah dikeluarkan juga, apa kita boleh ya Coach menanyakan kepada salah satu mantan pelanggan setia bisnis kita, kenapa kok tidak pernah berbelanja lagi? Mungkin kan dengan seperti itu kita bisa mengetahui kesalahan kita, jadi nggak menerka-nerka terus gitu. Kemudian yang kedua dari Twitter ada Kentungki. Selamat pagi Coach Hamri. Kentung. Oh iya, oke. Namanya unik, iya. Selamat pagi Coach Hamri dan Mbak Tika, saya ingin bertanya. Kebanyakan 60% konsumen di berbagai sosial media itu menyukai membeli produk dari brand yang telah mereka kenal. Dan fakta di atas membuat branding menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Seperti contohnya produk-produk kecantikan. Sudah banyak sekali reseller-reseller yang menjual produk-produk kecantikan. Tapi dengan adanya wabah pandemi ini, kita bisa lihat juga banyak orang yang diputus dari pekerjaannya dan juga beralih menjadi reseller. Akhirnya, yang semula persaingannya difokuskan kepada kualitas produk dan kualitas pelayanan menjadi fokus kepada persaingan harga. Oke, baik. Silakan Coach, boleh ditanggapi nih. Ya, yang mana dulu nih? Yang pertama dulu ya? Iya, yang pertama dulu boleh. Oke, ya. Waduh, saya tadi lupa. Intinya apa yang pertama? Boleh dikasih? Boleh nggak ya nanya ke pelanggan lama, kenapa kok nggak pernah belanja lagi gitu? Ya, bukan boleh, tapi harusnya malah begitu ya. Saya pikir itu kewajiban kita untuk menanyakan kepada pelanggan, siapa pelanggan kita yang kemudian kita tanya apa yang bisa kita lakukan. Tapi pertanyaannya jangan gitu, Mbak Tika. Kalau tanyain sama saya sebagai konsumen, sebagai penjual, Mbak Tika konsumen saya, Mbak Tika udah lama nggak bisnis sama saya, yang keluar tuh alasan. Oh iya enggak kok, Mas masih belanja, tapi ya masih gimana ya, masih nggak keburu ke sana. Akhirnya cuma sopan santun aja. Ya. Jadi pertanyaannya yang benar itu adalah kita memberikan mereka pilihan. Produk mana yang Bapak masih ingin dari kita, produk mana yang Ibu masih ingin dari kita beri pilihan. Kemudian servis apa yang Bapak mau dari kita, dikirim ke rumah, kemudian dikasih
spesial apa, dikasihin packaging seperti apa, supaya rapi, supaya sehat, supaya bebas kuman dan segala macam. Kasih pilihan-pilihan sehingga kita memiliki gambaran konsumen itu maunya apa. Jadi jangan tanya langsung gitu ya, kenapa tidak belanja sama kita? Dan ingat ya, kalimat kenapa ini pasti akan memancing defense reaction. Ya. Kalau kita tanya sama orang, kenapa terlambat? Macet Bu, itu defense reaction. Ya, defense itu pertahanan diri, karena kita nggak ada yang mau terlihat konyol. Gitu ya. Sama kok, saya juga sama begitu ya. Nah, tanyain, kalau tanya sama orang, loh sekarang kok kelihatannya usahanya mundur gitu ya. Itu kenapa? Wah pasti, iya marketnya itu gini. Nah pasti defense reaction ya. Jadi pertanyaan ke konsumen jangan pakai kenapa, tapi kita kasih pilihan. Kalau seandainya saya menawarkan ABC, mana yang lebih cocok? Kalau Anda ingin mendapatkan produk yang seperti ini, apakah Anda mau melakukan ABC? Saya kirim, Anda ambil di tempat, ya saya pakai kurir, mana yang Anda pilih? Ya, jadi tanya kepada konsumen Anda pendekatan apa yang paling pas dalam kondisi sekarang. Jadi konsumennya bukan dijadikan gimana ngomongnya? Jadi konsumennya itu tidak diposisikan sebagai orang yang sudah tidak beli lagi. Kalau kita tanya kenapa kok tidak beli lagi, berarti dia kan diposisikan sebagai orang yang sudah tidak beli lagi, yang berusaha untuk dibuat beli lagi. Ini berat. Posisikan konsumen masih beli sama kita. Hanya kita perlu tanya sama dia supaya nyaman. Sekarang caranya gimana, Mbak Tika? Apakah saya ganti bungkusnya? Apakah saya ganti? Sehingga mentalnya konsumen itu merasa, oh ya aku masih pelanggan kok. Aku masih pelanggannya si A kok. Aku masih jadi konsumen si A kok, si B ya. Jadi pastikan, hati-hati ya. Pertanyaannya kalau salah itu memposisikan diri konsumen sebagai justifikasi. Iya ya, saya udah nggak belanja lagi. Ya udah memang kondisi gini gimana lagi? Nah, kan berarti kita malah memutus tali silaturahmi, memutus tali rezeki dong. Ya, semoga menjawab ya. Semoga hati-hati tanyanya ya. Tapi apakah boleh tanya? Loh, memang wajib. Cuma pertanyaannya jangan gitu. Ya, mengerikan itu. Jangan langsung ditodong gitu ya. Aku nggak beli lagi. Iya. Iya, dan posisinya kan orang tanya seperti itu gimana Mbak Tika? Kan perasaannya jadi iya ya memang aku udah nggak beli lagi sama kamu. Malah bener, aku selesai sudah. Selesai. Oke deh, baik. Malah clear. Yang kedua tadi. Yang kedua ini panjang ceritanya. Jadi gini ya, kita ini tadi saya fokus yang kedua, jadi saya lupa pertanyaan yang pertama. Jadi kita ini punya konsumen, kita punya network, itu sebetulnya harus dipetakan. Tadi pertanyaannya ini Mbak atau Mas ini? Oh nggak tahu, lewat Twitter soalnya. Oh, tapi ada fotonya. Ada fotonya nggak di Twitter? Saya manggilnya sebentar, Kak aja lah Kak supaya. DP-nya telur. Oh, DP-nya gambar telur. Waduh, ya udah panggil Kak aja ya. Gini Kak, Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita kan sekarang punya market itu kan seperti saya katakan ya, tidak bisa terlalu satu lawan satu. Ya, jadi kalau konsumen kita itu sekarang sudah menjadi reseller, banyak ditawari orang lain. Jadi kita kan dulu konsumen, sekarang kan intinya dulu konsumen saya sekarang jadi kompetisi gitu kan, intinya begitu kan. Dulu konsumen saya sekarang jadi kompetitor. Ya. Berarti apa sih? Berarti kita punya konsumen itu kan menghargai atau menikmati jalur kita. Jalur cari makan kita kan ditumpangin. Numpang dong, boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Sekarang produk kita itu jangan cuma sekedar main di kualitas yang bisa ditiru. Ya, kalau kita produknya cuma main kualitas ditiru, nggak ada jaminannya, nggak ada kekuatan, nggak ada keunikan, ya nggak ada bedanya kita dengan yang lain. Ya, jadi kalau siapa yang berani gini gampangnya, siapa yang mampu meniru atau dompleng ke jalur distribusi perusahaan-perusahaan seperti Coca-Cola. Ya, Coca-Cola kemudian dia bilang, aku tak jual jalur distribusi Coca-Cola, ini saya sebut brand internasional nggak apa-apa ya, karena brandnya gede juga ya. Kita pakai Coca-Cola brandnya, kemudian kita buat sendiri di rumah, kemudian kita jual sendiri dengan menggunakan merek Coca-Cola begitu ya. Ya, kemudian tapi mereknya sama mirip, tapi kemudian produknya sama dengan Coca-Cola. Berani untuk head to head lawan seperti itu. Kalaupun berani, nggak jamin itu jalan. Kenapa? Karena yang dibeli brandnya, bukan minumannya. Bisa ngerti poin saya? Jadi Anda mesti menciptakan brand, menciptakan keunikan, menciptakan nilai tambah, bukan cuma sekedar ke minuman saja. Kita nggak menjual minuman, kita menjual sebuah jaminan, janji, dan kesepakatan antara saya dengan konsumen. Kalau Anda minum ini, maka ABCDE. Gitu ya.
penciptaan ini yang kadang lemah sekali kalau orang bisnis itu ya. Jadi akhirnya kita cuma dagang. Dagang itu apa sih? Dagang itu cuma 4 hal saja ya. Beli murah, jual mahal, tagih cepat, bayar lambat. Cuma itu aja. Ya, kita beli murah cari supplier, harga 10, kita jual mahal, kita ambil untung, jual 20. Tagih cepat ke konsumen, bayar lambat ke supplier. Kan cuma 4 itu aja kalau dagang. Masalahnya kalau 4 ini saja, siapa yang tidak bisa niru? Semua orang bisa niru. Kan? Semua orang bisa tidur. Lah, coach, bagaimana kalau kita nggak cuma 4 ini aja? Artinya apa? Loh, 4 ini penting nggak? Loh, 4 ini dasarnya. Kita punya bisnis ya dasarnya 4 ini. Ya cari supplier, jual lebih mahal, bayar lebih lambat, tagih lebih cepat. Muterlah duit kita. Ya, jadi Mbak Tika kan punya bisnis tuh. Kan cuma 4 itu aja. Kita punya dagang. Tapi kalau cuma 4 ini aja, berarti kan semua orang bisa. Jadi harus ada apa? Kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Apa itu? Apakah kita memberikan jaminan? Apakah kita memberikan branding? Atau branding itu berarti ada sebuah kesan beda dengan yang lain. Kalau nggak beli sama si A nggak enak, kalau nggak sama si B wah nggak cocok. Ya. Apakah kita cara pelayanannya berbeda? Apa kita memecahkan solusi yang spesifik? Ya, orang beli orang beli telur itu kan solusinya apa nih? Apakah telur kita membuat orang yang dari gemuk jadi kurus? Apakah apakah telur khusus untuk orang sakit stroke? Apakah telur khusus untuk orang yang diabetes? Apakah telur khusus untuk orang yang anak autis? Apakah telur? Nah, ini yang saya bilang. Jadi breakdown ke bawahnya itu harus banyak. Nggak cuma sekedar saya jualan telur. Ya, gimana ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa dong. Terus kalau kita jualan telur ya akhirnya kembali ke 4 tadi. Ya, cari supplier harga murah, jual agak sedikit mahal, tagih lebih cepat, bayar lebih lambat. Ya, terus saya bilang anak saya juga bisa. Ini dengan segala hormat loh ya, bukan berarti ini kan tujuannya kan mengedukasi ya. Jadi bukan berarti saya melecehkan, tapi ya nggak bisa cuma itu, nggak ngangkat, udah nggak ngangkat. Ya bisa sih kalau kita modelnya paling gede, misalnya kita berani beli telur. Ini saya asumsinya penjual telur ya Kak ya, karena DP-nya telur ya. Jadi posisi PP-nya produk picture telur. Jadi posisi kita punya budget paling banyak, kemudian kita bisa tampung hasil dari pertanian 20 petani misalkan ya, senilai berapa miliar ya boleh kita main modal. Tapi kalau modal kita nggak ada gimana? Spesifik, spesialis. Kita harus menuju ke spesialis. Itu kira-kira jawaban saya. Semoga bisa menjawab. Iya. Nah ini tadi, kalau memang ternyata masih penasaran, silakan aja nanti datang di acara tanggal berapa ya Coach? Tanggal 27-28. 27 sampai 28 Oktober ini ya Coach ya? Betul. Hari Kamis kan libur kita. 9 itu kan. Jadi Selasa, Rabu, 2 hari. Nanti jamnya pagi kok. Jamnya pagi. Tapi tanya. Telepon dulu aja ya. Betul. Ke 031 739 0666. Nanti saya pandu ya, saya ada formatnya gimana caranya untuk menemukan market baru, konsumen baru dan segala macam. Tapi di bidang keahlian Anda ya, saya tidak pernah mempopulerkan atau mempromosikan bidang tertentu. Saya bukan broker ya. Ada orang tanya, Coach, bisnis apa yang lagi keren? Pasti saya nggak jawab. Bukan itu tujuan saya ya. Bisnis apa yang lagi happening, cuan? Ya udah cari di Google banyak kok. Toh kalau saya bilang bisnis apa, belum tentu Anda bisa jalankan. Karena apa? Karena konsepnya beda. Setiap bisnis itu punya ilmu yang lain. Nggak sama satu bisnis dengan yang lain. Tapi pondasinya harus benar. Itu yang saya bilang, saya latih pondasinya. Saya latih menemukan cara baru, jalan baru untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Oke, baik. Nah, Coach, karena tidak terasa waktunya sudah di sesi akhir, berarti apa ya ini yang pertama apa yang harus dilakukan jika pebisnis itu belum juga menemukan jalan barunya, dan kalau menurut Coach Hamri nih ya, mana nih yang lebih penting, manage uang atau menunggu situasi, Coach? Ya, saya jawab dulu yang kedua ya. Itu pertanyaan klasik banget ya. Coach, saya ini manage uang itu artinya gini loh. Kalau orang ditanyai, bisnisnya gimana? Udahlah saya hemat dulu Coach, yang penting bertahan dulu. Bertahan dulu. Itu namanya manage uang. Ya, dan kita kalau menunggu situasi juga sama. Itu pilihan dua-dua sama ya. Jadi kita menunggu situasi, kita manage uang itu artinya bertahan dulu. Jawaban saya gini ya,
mendingan kita menginvestasikan uang kita yang memang sih nggak terlalu banyak uang yang kita bisa investasikan kalau kondisi bisnis kita lagi jatuh ya. Kalau nggak ada income sama sekali ya kita nggak ada uang gimana. Tapi kita investasikan uang kita ke tempat yang tidak sama dengan yang kita kuasai sekarang. Ya kayak saya tadi bilang ya, penjual roti, saya pakai penjual roti kalau Singapore Airlines kan kebesaran tuh bisnisnya, memang gede kan, artinya beda kelas lah. Penjual roti ini kan hampir mewakili teman-teman dah, ya para sahabat Jawa Timur kan penjual roti, ibu-ibu rumah tangga menjual roti, punya bakery kecil. Dia menginvestasikan uang waktu tenaganya untuk membentuk pasukan reseller. Untuk membentuk pasukan reseller yang belum pernah tahu reseller itu apa. Ya, jadi dia keliling, kemudian dia jual roti. Saya tanya sama ibu itu, Bu, kalau ternyata orangnya nggak mau jadi reseller bagaimana? Ya minimal dia beli sendiri, makan sendiri. Saya ketemu konsumen. Ya, jadi ibu-ibu rumah tangga, ya udahlah saya beli roti mumpung anak saya belum sarapan. Jadi pagi-pagi buta itu serangan fajar, Mbak Tika. Nah, ya betul. Jadi serangan fajar. Karena apa? Kalau sampai dia kesiangan, maka banyak reseller atau calon reseller ini yang mungkin menolak dan tidak butuh roti pada saat itu. Jadi dia kemudian butuh pagi supaya kalau ditawarin itu tidak mau pun mereka bisa masih menggunakan roti itu sebagai konsumsi pribadi. Nah ini kan berarti ada backup-nya. Nah saya bilang apa? Investasikan ke tempat atau uang di mana kita belum kuasai, belum tahu sebelumnya, jalan ini belum tahu. Ya, pelan-pelan sedikit-sedikit cari jalan di mana kalau gagal tidak mati gitu ya. Coba satu kayak tadi ya, coba satu ternyata kalau pagi dia nggak mau jadi reseller, minimal mau coba Bu roti ya. Yaudah saya beli 3. Jadi pulang itu dapat omset. Tapi tujuannya bukan cari omset di ibu-ibu rumah tangga di kompleks perumahan, tapi tujuannya mencari reseller. Semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan itu. Nah, tadi kemudian gimana coach cara pertama? Pertanyaan pertama berarti ya. Gimana langkah pertama? Langkah pertama kita harus duduk, kita harus coret-coret, ambil kertas, kemudian kita tanya, saya dapat uang dari mana? Kayak tadi saya katakan, properti itu dapat uang dari mana? Dari A, dari B, dari C. Kemudian opsi apa saja yang mungkin muncul dari sana? Ya, kemudian kita bilang, oke, saya tak ngajari dah gimana cara mencari properti yang benar, gimana cara mencari kos-kosan yang benar. Orangnya saya kasih, boleh nggak saya punya, ada satu bisnis ya, ini menarik ya. Dia bisnisnya itu adalah menemukan dokter gigi yang baru lulus, itu dicari tempat untuk praktek dari A sampai Z, tapi ini di Amerika. Jadi dia tugasnya dia itu, saya tak bukakan praktek dokter gigi yang baru lulus itu kan selalu tidak memiliki ilmu gimana cara praktek dokter gigi. Saya udah lulus dokter gigi nih coach, Pak, tapi gimana cara prakteknya? Sama dia di-setupkan dari A sampai selesai. Mulai dari cari propertinya, di mana tempatnya, gimana legalitasnya. Itu bisnis yang belum ada orang yang kuasai, tapi dia cari tahu dan akhirnya mendapatkan. Jadi langkah pertamanya ya duduk tenang berpikir, breakdown kita, turunan bisnis kita itu apa saja. Turunan bisnis kita itu apa saja, ya, yang bisa menghasilkan uang dan jalan baru. Seperti yang saya jelaskan ini waktunya udah mepet ya. Jadi silakan dipraktekkan dulu aja lah, ya, silakan dipraktekkan dulu. Kalau mau lebih jelas, lebih detail, kepengen praktek dengan saya, ya telepon ke 031-739-063 kali. Saya siapkan kurang lebih sekitar 7-8 poin pertanyaan penting banget yang Anda bisa latih di pertanyaan itu sehingga mendapatkan jalan baru, Mbak Tika. Oke, baik. Nah, ini dia ya. Aduh, semakin penasaran kok sebetulnya. Saya juga pengen akhirnya pengen sharing juga kan, penasaran kan ya. Jadi sahabat semuanya yang juga ingin belajar ini lebih untuk bisnisnya bisa bangkit lagi, silakan nanti bisa ikut datang di tanggal 27 sampai 28 Oktober ya. Nanti bisa telepon di 0317390666. 6-nya 3 kali ya Coach Syamri ya. Benar. Oke deh. Baik, nah pagi ini tidak terasa sudah 1 jam ya Coach kita berbincang di program Business Talk. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di pekan depan lagi untuk kita sharing tentang hal yang berbeda juga tentunya ya Coach ya. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Syamri untuk sharingnya, ilmunya ini. Ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir Coach? Ya, jadi kondisi ini anggap saja sebagai sebuah kesempatan kita membuka income baru. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman saya semuanya, saya bilang katakanlah jalan barunya terbentuk. Ketika COVID-19 ini sudah selesai dan konsumen lama kita kembali, berarti kita punya 2 jalan. Jalan yang lama muncul lagi dapat duit, jalan-jalan baru tetap dapat uang.
Jadi kita punya dua jalan. Mental kita mesti set supaya jalan baru ini adalah extra income kita. Ketika kondisi sudah normal, harapannya cepat mungkin, maka kita punya dua income. Singapore Airlines punya dua income. Satu jual maskapai, jual penerbangan, jasa transportasi. Yang satu lagi di kala-kala sepi dia membuka pop-up restoran. Kan berarti enak. Kita punya dua bisnis yang kita bentuk sekarang. Jadi ambil kesempatan positif, jangan negatif. Mikirnya positif. Ini kesempatan saya membuka jalan baru. Ketika kondisi normal, saya punya dua jalan dapat double income. Semoga bermanfaat. Saya Hafri Rusi dari Bara Kucing. Salam The Next Level. Salam The Next Level. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Syamri. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi, Coach. Bye-bye. Akhirnya sahabat semuanya, pagi ini kita tadi sudah sharing bersama dengan Coach Syamri Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Kita sudah bahas tentang apa yang harus dilakukan. Nah, ikuti ya acara What's Next yang Anda bisa tanya-tanya dulu, bisa daftar juga di 0317390666. Akhirnya dan pagi ini saya harus tutup dulu untuk program Business Talk. Jam 8 waktunya saya ajak Anda untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.